wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustaz Al-Habib Syafi Al-Mughar. Terima kasih Habib sudah berkenan di pagi hari ini untuk bisa hadir di Zoom kami pengajian Sabtu pagi Ngadem Kiati. Saya mewakili jamaah Habib mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ini spesial narasumber kita kembali dari tempat yang jauh, Masya Allah. Jazakallah. Yang kedua, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Sunniyah Ngadem Kiati yang insya Allah pagi ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadirannya sudah berkenan bisa join di pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan keberkahan kesehatan, diberikan panjang umur sehingga bisa bersilaturahmi, bertatap muka di dalam pengajian Yaum Sabtu pagi, pengajian Ngadem Kiati. Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu jamaah Jomiyah Ngadem Kiati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo ngaji kita pagi hari ini yaitu surat ke-94 ya. Al-Insyirah. Pasti banyak yang sudah hafal. Monggo dibuka Al-Qur'annya, syukur-syukur sudah di luar kepala ini. Al-Insyirah ya. Surat ke-94 ayatnya 1 sampai 8. Sudah semua? Monggo mic-nya boleh dibuka ya. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak innamal usri yusra fa idza faragta rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga berkah dan keselamatan untuk kita semua. Amin. Untuk selanjutnya monggo Habib waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, haji Majelis Taklim Ngadem Kiati, insya Allah di pagi hari ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi takarrama alaina wa alaikum bi mahabbatil Mustafa wa ja'alna wa iyyakum min ummati khairil bariyah wa waffaqna wa iyyakum li ta'atihi ala syari'atihil mahdiyah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين اللهم آمين. أما بعد وتعلم وتعلم وتذكر التذكير النفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih bisa menyambung tali silaturahmi di antara kita, dan kami pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada host Majelis Taklim Ngatum Hati, terkhusus Bapak Haji Dudi dan juga saudara kami Haji Maman yang telah mengajak kami untuk berkampung pada pagi hari ini. Semoga pertemuan pagi hari ini menjadi keberkahan bagi kami dan kepada kita semua insyaallah. Amin Allahumma amin. Kami merasa terhormat bisa diajak untuk bergabung bersama-sama, mengenal bagi kami banyak wajah-wajah baru yang haus akan ilmu, haus akan bagian daripada warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah telah menegaskan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi orang baik, orang itu akan digerakkan hatinya untuk mau duduk bersama-sama belajar ilmu syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah duduknya kita, kumpulnya kita malam hari ini dari tempat-tempat yang jauh. Kami sendiri dari wilayah Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, dan juga kalau tidak salah kami disampaikan oleh Haji Maman, Zoom ini dihadiri oleh dari berbagai macam orang, dari berbagai macam daerah. Ini semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencatat kita semua sanggup untuk mensyukurinya insyaallah. Amin Allahumma amin. Kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami sebagaimana tertera di layar. Nama kami Muhammad Safi bin Hud bin Muhammad Al-Mukhtar. Kami berasal dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Lahir tanggal 18 Mei 1980, dan ketika masuk SLTA atau SMA waktu itu kami menyebutnya, kami belajar juga di pesantren Sunnah Salafiyah yang ada di wilayah Pasuruan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2002 sekitar bulan Oktober kami ditakdirkan untuk bisa melanjutkan studi dan belajar ke Hadramaut selama 4 tahun 6 bulan dan pulang pada tahun 2007, katanya bulan Maret kalau salah waktu itu. Ya, dan kami sempat ada setahun membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Pasuruan, terutama di induk pesantren kami Sunnah Salafiyah. Dan setelah setahun ada di Pasuruan, guru kami memerintahkan kami untuk berangkat ke Kutai Kartanegara, mengisi kekosongan salah satu pondok pesantren yang ada di Kutai Kartanegara untuk membantu proses belajar mengajarnya di sana. Dan akhirnya sampai sekarang kami bertahan di Kutai Kartanegara, dan KTP pun masih sekarang KTP Kutai Kartanegara. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah.
Kami ditanya oleh Haji Maman topik yang akan kita bahas. Tentunya di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, tidak ada yang lebih utama selain mengkaji tentang keutamaan baginda Nabi Muhammad SAW, makhluk yang karenanya adanya seluruh alam dan semesta ini. Diciptakan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah menegaskan dalam sebuah diskusi, laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan diciptakan seluruh alam ini. Adanya kita termasuk kita semua, adanya teknologi yang ada di hadapan kita, adanya silaturahmi ini semua berkat karena baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan keberkahan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, kita berkumpul bersama-sama mengkaji tentang bagaimana sih agungnya Rasulullah, bagaimana keutamaan baginda Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita semua semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan dengan harapan juga kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dimasukkan surga oleh Allah di Firdausul A'la, berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Pembukaan dari majelis tadi, kita bersama-sama membaca surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasrah orang menyebutnya. Kami ditanya apa yang dibaca, kami arahkan untuk membaca itu. Yang pertama, ayat itu menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesusahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengangkat segala kesedihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ujung daripada ayat itu Allah pun berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya dalam semua kesulitan pasti ada kemudahan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam dua ayat ini Allah menggunakan kalimat kesulitan pakai ma'rifah, pakai alif lam, inna ma'al usri. Adapun kemudahannya pakai nakirah, yusrah tanpa alif lam. Bagi yang mengetahui tentang ilmu nahu, mengetahui bahwa kalau ada kalimat berulang, jika kalimat itu sama-sama ma'rifah, berarti kesulitannya itu satu jenis. Berarti kalimat tersebut satu jenis. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat yang mengartikan al-usur, kesulitan, dengan ma'rifah. Memiliki makna bahwa kesulitan yang disebutkan di ayat pertama itu sama dengan kesulitan pada ayat yang kedua. Adapun kemudahan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditulis dengan kalimat yusra disebutkan atau menggunakan dengan kalimat nakirah. Dalam aturan bahasa Arab, kalimat nakirah jika berulang, yang pertama dengan yang kedua tidak berhubungan. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan dalam ayat ini Allah menegaskan juga apapun kesulitannya, bantuan Allah itu 2-3 kali atau lebih daripada itu. Setiap kesulitan, apakah itu kesulitan hidup, masalah keluarga, masalah ekonomi, ataupun masalah lainnya, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan yang lebih daripada apa yang bisa kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala berkat surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesusahan kita, menyembuhkan segala penyakit kita, menjadikan kita semua sehat jasmani dan rohani insyaallah. Amin Allahumma amin. Sebagaimana disampaikan oleh dokter tadi, kita juga memohon kepada Allah semoga gelombang 3 tidak terjadi di negara kita insyaallah, sehingga semua kaum muslimin terutama di Indonesia dan juga di seluruh penjuru dunia mereka dalam keadaan selamat walafiat insyaallah, panjang umurnya dalam keadaan taat kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sedikit kami memberitahukan bahwa dianjurkan oleh banyak ulama, juga kami dapatkan dari beberapa guru kami, kalau surat Al-Nasrah ini Anda baca tiap kaki 7 kali sambil meletakkan telapak tangan di dada kiri, meletakkan telapak tangan kanan di dada kiri, Anda baca surat Al-Insyirah 7 kali, insya Allah segala permasalahan yang kita hadapi akan dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang dianjurkan oleh banyak ulama. Semoga kita sanggup untuk mengamalkannya.
mengamalkan bagian daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah ngatem ke ati yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam adalah makhluk yang tadi kami sampaikan, karenanya lah kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah menghormati dan mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda membaca di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada para nabi. Setiap nabi dipanggil oleh Allah dengan namanya, bukan dengan gelarnya, bukan dengan penghormatannya. Ya Musa, ihla' na'lak fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, ucapan Allah kepada Nabi Musa. Ya Yahya, khudhil kitaba bil quwwah. Dan juga dengan ucapan-ucapan lainnya, semua para nabi dipanggil dengan namanya. Tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah dengan kehormatannya, dengan pangkatnya. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaikum. Ya ayyuhan nabi. Kalaupun disebut nama nabi, diikuti dengan pangkatnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda'ul 'alal kuffar rahama'u bainahum. Tidak pernah Allah memanggil Rasulullah kecuali dengan penghormatan dan ta'zim. Padahal segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Mengajarkan kepada kita semua, Allah memuliakan Rasulullah. Kita semua juga wajib mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, karena kita semua umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita semua mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah, menjadi khairul umam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan di atas dunia. Karena sebab apa kita menjadi khairul umam? Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena sebaik-baiknya rasul yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kita semua menjadi sebaik-baiknya umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam banyak riwayat surga diharamkan dimasuki oleh siapapun juga daripada umat-umat terdahulu sebelum dimasuki umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, zat yang maha indah, makhluk yang paling indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keindahan melebihi keindahan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau fisik, tidak ada fisik yang lebih sempurna daripada fisiknya Nabi Muhammad SAW, dan kita meyakini hal tersebut. Dalam sejarah para nabi, kita kenal ada seorang nabi yang terkenal dengan ketampanannya, Nabi Yusuf alaihissalam, putra Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub putra Nabi Ayub putra Nabi Ishaq, Nabi Ishaq putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi pernah berkata, Al-Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim. Yusuf bin Ya'qub bin Ayub bin Ishaq bin Ibrahim. Orang mulia, keturunan orang mulia, keturunan orang mulia, keturunan orang mulia, menceritakan tentang keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketampanan yang begitu hebat. Sehingga ulama berkata, kalau sekiranya ketampanan itu bisa kita kalkulasikan, 100% nilai ketampanan tersebut, 50% dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun 50% sisanya, ya kita urunan semua. Sehingga muka kita seperti ini, bagian daripada 50% sisa daripada ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya, dengan keindahannya.
Tapi bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau lebih indah daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketampanan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, kehebatan Rasulullah SAW 100% tidak terbagi, tidak sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah itu maha tampan, tercipta dengan kesempurnaan bentuk fisik, sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama di dalam kitab mereka. Bentuk matanya, bentuk mukanya, bentuk mulutnya, bentuk telinganya, bentuk kakinya, rambutnya, dan segala hal yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang riwayat tentang bentuk fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak datang dari Umi Ma'bad. Umi Ma'bad ini adalah seorang Arab Badui yang tinggal di luar kota Mekah. Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Dalam perjalanan hijrah tersebut, Rasulullah sempat berhenti di kemah salah seorang Badui yang tadi kami sebutkan bernama Umi Ma'bad. Istirahat di sana, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Umi Ma'bad, adakah makanan atau minuman yang bisa kami nikmati? Kami dari kota Mekah, kami lapar, kami haus. Umi Ma'bad berkata, aku tidak punya apa-apa. Keluarga kami adalah keluarga miskin. Kebetulan suamiku lagi keluar mencari nafkah, mencari rezeki. Aku ditinggal sendirian di sini. Tidak ada yang bisa aku berikan kepada kalian, wahai musafir. Umi Ma'bad ketika itu belum mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat di pojok daripada kemah Umi Ma'bad tersebut ada seekor kambing. Bertanya Sayyidina Abu Bakar, bagaimana kambing itu, wahai ibu? Kambing itu kurus, tidak ada susunya, tidak bisa ada yang bisa dinikmati dari kambing tersebut, dagingnya pun tidak ada. Akhirnya Rasulullah meminta izin, wahai ibu, bolehkah saya mendekat kepada kambing tersebut? Diizinkan oleh Umi Ma'bad. Nabi menepuk-nepuk dada daripada kambing tersebut sampai menggembung dada tersebut penuh dengan susu. Setelah itu susunya diperah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika itu dan diminumkan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali minum Rasulullah SAW. Susu kambing ini tidak seperti susu sapi ya. Kami sendiri pernah nyicipi susu kambing langsung ketika diperas dari kambingnya sendiri. Tidak amis seperti susu sapi sehingga dikonsumsi langsung itu enak. Berbeda dengan susu sapi mungkin rasanya itu tidak enak kecuali kalau sudah dimasak ya atau dididihkan. Tapi susu kambing enak langsung diminum ketika itu. Ada ucapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika itu ketika menyerahkan minuman ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan ketika itu, "Fasariban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta irtawaitu." Aku melihat Nabi meminum air susu itu dengan puas sampai Nabi kenyang karena sebab melihat, memandang Nabi kenyang, irtawaitu, hilang rasa hausku. Dalam perjalanan tersebut, Nabi lapar, Nabi haus. Begitu juga sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Perjalanan yang sangat jauh, mereka tidak mempersiapkan bekal yang sangat banyak karena kondisi tidak memungkinkan bagi mereka untuk membekal bekal yang sangat banyak ketika itu. Nabi haus, Sayyidina Abu Bakar pun menceritakan beliau dalam keadaan haus waktu itu dan beliau yakin Nabi dalam keadaan haus dan lapar. Tapi ketika air susu tersebut diminumkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala wa arda, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, aku melihat Rasulullah meminumnya sampai hilang rasa hausku. Perhatikan bagaimana kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala wa arda kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat kekasihnya meminum air itu ketika kekasihnya dalam keadaan hausan sehingga hilang hausnya, hilang laparnya, beliau pun hilang hausnya dan hilang laparnya. Ini adalah cinta, rasa cinta yang besar dari seseorang kepada orang lain. Sehingga tidak salah, ada seseorang kafir Quraisy pernah berkata, ajibtu ma ra'aitu ahadan yuhib ahadan misla hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Tidak pernah aku melihat cintanya seseorang kepada orang lain melebihi cintanya para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kisah kembali kepada Ummi Ma'bad tadi, Rasulullah dengan mukjizatnya menjadikan
kambing tersebut produktif, menghasilkan susu yang begitu banyak dan bisa mereka menikmati. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menuju kota Madinah, atau ketika itu yang dikenal dengan nama Yathrib. Pulang suaminya ketika itu kambing tadi setelah disusu, dan ini Umi Ma'bad mengizinkan untuk dinikmati dagingnya, disembelih dan dimakan untuk mereka. Pulang suaminya ketika itu, tanya suaminya ketika melihat kambingnya nggak ada, wahai istri, kemana kambingku? Ada cerita, tadi datang ada musafir, datang kepada kami, datang kepada kita, ya nggak ada yang berikan, ya kambing itu dinikmati sudah. Marah suaminya waktu itu, tapi memang kebiasaan kaum Badui seperti itu, mereka menghormati tamu sampai-sampai berlebihan. Ya, tidak ringan bagi mereka motong seekor kambing demi untuk memuliakan tamu, karena memang sudah menjadi adat bagi masyarakat. Dan ada beberapa suku di daerah kita di Indonesia itu juga memiliki akhlak seperti ini. Mereka senang kalau kedatangan tamu dan memuliakan tamu dengan cara yang kadang-kadang kita anggap berlebihan. Ya, kami sendiri beberapa kali masuk ke pedalaman daerah di Hadramaut sana, setiap masuk rumah orang makan kambing. Pernah 2 hari 2 malam makan daging kambing saja tanpa nasi. Itu kepala lumayan nyut itu, ya, karena kambing tanpa henti. Masuk rumah orang, kambing lagi sediakan. Masuk rumah orang, potongan kambing lagi, potongan kambing lagi. Padahal kami bukan siapa-siapa, hanya bagaimana niat mereka menghormati para tamu ketika itu. Dalam pertemuan dengan suaminya, Umi Ma'bad tadi bercerita, datang kepada aku seorang Quraisy, menyebutkan dengan detail bentuk fisik Rasulullah SAW, bentuk makannya, bentuk telinganya, bentuk mukanya, tata bertuturnya, dan berbagai macam sifat yang ada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kebanyakan dalil atau hadis yang menceritakan tentang bentuk fisik Rasulullah SAW berasal dari Umi Ma'bad dan juga berasal dari sahabat-sahabat yang ketika itu masih kecil, yang tidak memiliki dosa. Adapun para sahabat-sahabat yang dewasa, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, ataupun sahabat-sahabat lainnya, wajah Nabi itu bercahaya, bersinar. Begitu hebatnya sinar yang keluar dari diri Rasulullah SAW sampai-sampai mereka tidak bisa memandang Rasulullah dengan sempurna. Tersilaukan dengan cahaya dan wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Memandang Rasulullah dengan sesuatu yang lain. Ini adalah Rasul Allah, utusan Allah yang wajib kita ikuti dan wajib kita taati. Begitulah para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan fisik Nabi Muhammad SAW itu indah, melebihi daripada indah lainnya. Adapun kekuatan fisik Rasulullah SAW, Nabi itu orang yang kuat, melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Jangankan Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan kekuatan beliau bagaikan 40 orang. Bagaikan 40 orang. Kekuatan fisik yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika gerbang Khaybar jatuh, ketika terjadi peperangan Khaybar antara kaum muslimin dengan Yahudi yang ada di Khaybar, di mana peperangan ini yang menjadi komandan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib atas petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Khaybar memiliki beberapa benteng dan gerbang, ada 3 gerbang yang besar di situ, memiliki beberapa pintu. Rata-rata pintu Khaybar terbuat dari baja yang tebal dan besar ketika itu, termasuk benteng yang terakhir. Ketika benteng Khaybar itu jatuh dan gerbangnya itu jatuh dari besi itu, gerbang itu diangkat oleh Sayyidina Ali dengan satu tangannya sambil beliau maju ke depan untuk menghalau musuh. Digunakan pintu gerbang itu untuk melindungi beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari senjata-senjata musuh. Sehingga dengannya beliau berhasil menghalau musuh dan juga sahabat-sahabat berhasil mengalahkan musuhnya waktu itu. Ketika selesai perang, daun pintu itu diletakkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Dan setelah selesai perang tersebut, beberapa sahabat mau memindahkan karena bukan pada tempatnya waktu itu. Diangkat oleh 40 orang, tidak sanggup mengangkat pintu gerbang tersebut. Tapi Sayyidina Ali mengangkat sendirinya. Ini kuwah basyariyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, secara fisik beliau kuat. Tidak ada yang melebihi kekuatan baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang tinggal di kota Mekah ketika itu menantang Rasulullah untuk gulat. Ini orang yang paling kuat untuk gulat, sering menang ketika itu. Menantang Rasulullah SAW untuk bertanding gulat. Dia dalam pertandingan dengan Nabi Muhammad SAW sebanyak 10 kali. Dari 10 kali pertandingan itu Nabi menang 9 kali dan mengalah, bukan kalah. Mengalah 1 kali agar tidak menang mutlak waktu itu. Tapi berkat perbuatan Nabi, orang ini yang merasa dirinya paling kuat ketika itu. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan kekuatannya, merasa bahwa kekuatan ini bukan dari riyadhah atau dari latihan, murni dari Tuhan, sehingga orang tersebut beriman kepada Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Bentuk fisiknya sempurna, kekuatan yang maha hebat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kita perhatikan, yang dipuji oleh Allah, Subhanahu wa taala bukan bentuk fisiknya Nabi. Bukan kekuatan Rasulullah. Apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia, wahai Muhammad. Akhlak baginda Nabi yang dipuji oleh Allah. Akhlak Nabi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa nilai manusia itu terletak pada akhlaknya. Walaupun dia bukan siapa-siapa, orang biasa, tapi akhlaknya Masya Allah. Kepada tetangganya baik, kepada siapapun juga baik, maka dia akan dipandang baik oleh siapapun juga. Setiap orang senang berkumpul dengannya, bertemu dengannya. Akan tetapi, setinggi apapun ilmu orang tersebut, setinggi apapun pengetahuan orang tersebut, titelnya mentereng. Akan tetapi, ketika akhlaknya tidak baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka yang dinilai oleh masyarakat adalah perbuatannya. Ilmunya tidak dilihat oleh malaikat-malaikat tersebut. Oleh karena itu, nilai kita sebagai manusia terletak pada akhlaknya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kita ketahui bahwa setiap nabi itu memiliki kemuliaan sendiri insya Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan setiap para nabi, Allah jadikan mereka menjadi pemimpin dari umatnya masing-masing. Nabi itu banyak sekali jumlahnya, ratusan ribu. Yang diangkat menjadi rasul daripada para nabi itu sekitar ratusan, 313, ada riwayat 314, ada yang mengatakan 315 yang diangkat menjadi rasul. Dari 25 nabi, dari nabi dan rasul yang banyak tadi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan wajib kita ketahui nama-namanya, 25 nabi dan rasul yang umum, dan kita ketahui nama-nama daripada nabi tersebut, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Isa sampai Rasulullah SAW. Dari 25 nabi ini ada 5 nabi yang diistimewakan. Istilahnya ini kelas elitnya para nabi. Yaitu nabi-nabi yang bergelar ulul azmi. Nabi ulul azmi secara berurutan dari yang paling afdal tentunya baginda Rasulullah SAW, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian yang terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Apa tolak ukur menjadikan Nabi ini sebagai Nabi ulul azmi dan diangkat derajatnya lebih daripada nabi-nabi lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena banyak pengikut. Bukan karena banyak pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam, Al-Quran berkata, pengikutnya diikuti oleh 70-80 orang saja. Padahal beliau berdakwah selama 950 tahun pada kaumnya. Satu sisi, Nabi Yunus bin Matta setelah ditelan ikan paus dan akhirnya dikeluarkan oleh Allah dan kembali kepada kaumnya, ikut kepada beliau, mengimani ajaran beliau dan beriman kepada Allah menjadi umatnya.
lebih dari ratusan ribu waktu itu. Tapi Nabi Yunus bukan termasuk ulul azmi. Ulul azmi hanya 5 nabi. Yang paling mulia daripada ulul azmi ini yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa yang mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi yang dapat bercakap-cakap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan firman langsung dari Allah tanpa perantaraan malaikat. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk naik ke Gunung Tur Sina, mendengarkan wahyu dari Allah secara langsung di atas dunia. Ketika Nabi Musa alaihissalam naik ke atas Gunung Tur Sina, mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ingin lebih. Natural manusia itu, tabiat manusia itu ingin lebih baik lagi, ingin lebih dari segala-galanya. Nabi Musa pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, arini anzur ilaik." Ya Allah, izinkan aku untuk bisa memandang zat-Mu. Apa jawaban Allah di dalam Al-Quran? Ya Musa, innaka lan tarani. Wahai Musa, engkau tidak akan sanggup untuk memandang aku. Lan tarani. Pakai kalimat lan di sini. Dalam aturan bahasa Arab, lan itu kalimat tidak. Kalau pakai lan itu menunjukkan bahwa perbuatan yang tidak mungkin terjadi. Innaka lan tarani. Tidak mungkin kau bisa melihat aku di dunia. Di akhirat nanti kita lain alamnya, kita bisa memandang saja Allah. Ya, sebagaimana hadis menyatakan seperti itu. Tapi selama di dunia engkau tidak akan sanggup untuk memandang aku, wahai Musa. Tapi bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi naik ke atas langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Riwayat mengatakan peristiwa itu terjadi. Jumhurul ulama mengatakan peristiwa itu terjadi pada jasad dan rohnya Nabi. Tubuh Nabi ikut naik ke atas langit bertemu dengan zatnya Allah, memandang zatnya Allah di tempat di waktu yang tidak bisa kita bayangkan dan tidak bisa kita ketahui. Tapi kita mengimaninya dan wajib kita untuk mengimaninya. Jumhurul ulama mengatakan dalam peristiwa tersebut Nabi mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan fisiknya. Baginda Nabi Muhammad SAW memandang Allah dengan mata zahirnya, bukan melalui mimpi. Ada riwayat memang Sayyidah Aisyah menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi kepada rohnya Nabi saja seperti mimpi. Tapi pendapat ini tidak bisa diterima oleh ulama karena ketika terjadi Isra dan Mi'raj, Sayyidah Aisyah belum menjadi istri baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Sehingga jumhurul ulama mengatakan kemuliaan Rasulullah lebih daripada Nabi lainnya, termasuk Nabi Musa alaihissalam, Isra Mi'raj memandang zatnya Allah terjadi kepada Nabi dengan fisik bentuk zahirnya, lahiriah Rasulullah SAW selama di atas dunia. Ketika Nabi Musa tadi akan bercakap-cakap kepada Allah naik ke atas gunung Tur Sina, Allah negur Nabi Musa, "Ya Musa, ihlaq na'lak, fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepas sandalmu. Mau naik gunung ini, lepas sandalmu. Kenapa? Engkau akan menaiki tempat yang mulia, tempat yang agung. Sandal Nabi Musa diminta untuk dilepas. Tapi bagaimana Rasulullah SAW? Semua aksesoris yang melekat pada tubuh Nabi, pakaian beliau, termasuk sandal beliau, naik bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sandal itu melekat kepada zat yang mulia. Sandal tersebut menempel kepada yang mulia sehingga ikut menjadi mulia. Gambarannya kardus yang berserakan di sekitar kita. Kalau kita lihat ada kardus jalanan, kadang-kadang kita lihat kardus itu dimainin sama anak kecil, ditendang-tendang, diinjak sama orang-orang. Ada anjing dikencingi sama anjing, tempatnya di tempat sampah. Tapi ketika kardus tersebut menempel kepada yang mulia, yaitu Al-Quran, sama-sama kardus. Dari bahan yang sama, tapi menempel kepada yang mulia, diciumi oleh orang, dihormati oleh orang. Begitu juga gambaran Nabi tadi. Sandal tadi
Kalau kita masuk masjid, kita taruh luar. Masuk rumah, kita taruh luar. Tapi begitu sandal itu menempel kepada yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, sandal itu pun dihormati dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menempel kepada mulia. Pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, menempellah dengan yang mulia. Dan tidak ada yang lebih mulia melebihi baginda Nabi Muhammad SAW. Dekatkan secara mutlak diri kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau soal akhlaknya Nabi, sering kita baca bagaimana keutamaan akhlak beliau. Beliau itu orang yang bermaas. Tapi ada poin penting yang bisa dan harus kita teladani dari akhlak Nabi. Nabi itu orang yang terkenal dengan sifat jujurnya. Mulai kecil seperti itu. Padahal beliau hidup dalam keadaan yatim. Tidak berayah. Ayah Nabi meninggal ketika Nabi masih berada di kandungan ibundanya, Sayyidina Aminah binti Abdul Wahab. Ketika berusia 6 tahun, ibundanya meninggal. Dalam keadaan yatim, Rasulullah SAW hidup. Dan sunnatullah, Allah takdirkan Nabi hidup dalam keadaan yatim agar dengan beberapa alasan, diantaranya tidak ada kewajiban bagi Rasulullah SAW untuk bakti kepada orang tua setelah beliau beranjak dewasa, karena Allah persiapkan Rasulullah untuk tugas yang maha penting, yaitu membimbing umat. Kalau masih terikat kewajiban bakti orang tua, pasti tidak akan bisa maksimal untuk berdakwah atau membimbing daripada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu poin pertama. Dan yang kedua juga, ini satu bentuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari anak yang yatim tapi akhlaknya terjaga, perilakunya terjaga, perbuatannya terjaga, tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi kita banyak saksikan, kalau sudah anak, nggak ada ayah, nggak ada ibunya, walaupun dirawat oleh pamannya, walaupun dirawat oleh bibiknya, walaupun dirawat oleh kakeknya, perawatan mereka tidak maksimal, tidak sebagaimana orang tua ketika merawat anak tersebut. Sehingga ada idiom di masyarakat kita, ada istilah di masyarakat kita, kalau anak yatim biasanya nakal, biasanya, tapi tidak seluruhnya seperti itu. Tapi Rasulullah SAW, beliau lahir dalam keadaan yatim, tidak mengenal, tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Ibundanya meninggal waktu kecil, tapi akhlaknya terpuji, perbuatannya baik, tidak ada sifat-sifat tercela dari diri baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara sifat yang melekat pada diri Nabi adalah beliau orang yang terkenal dengan kejujurannya. Sehingga semenjak kecil ada satu gelar yang disematkan oleh kaum Quraisy kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ini gelar bukan dari keluarga sendiri Nabi, tapi dari seluruh masyarakat kaum Mekah ketika itu. Ketika direhab Ka'bah, di waktu Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, 5 tahun menjelang kenabian, hancur itu Ka'bah karena terjadi banjir bandang ketika itu, di mana kebiasaan kaum Quraisy ketika merehab Ka'bah, mereka mengumpulkan harta yang halal yang mereka miliki, pada puncaknya sampai jadi itu Ka'bah. Dan terakhir yang menjadi permasalahan ketika itu tentang peletakan Hajarul Aswad. Mereka berebutan siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad. Setiap orang merasa dirinya paling berhak, karena menjadi keutamaan bagi siapapun yang bisa meletakkan Hajarul Aswad ke Ka'bah ketika itu. Hampir terjadi pertikaian di antara mereka. Akhirnya ada yang mengusulkan, daripada kita nanti kelahi gara-gara Hajarul Aswad ini, bagaimana kalau keputusan tentang permasalahan ini kita serahkan kepada orang yang pertama kali masuk masjid ini melalui bab salam. Melalui pintu ini ditunjuk oleh mereka waktu itu. Akhirnya mereka tunggu siapa yang masuk. Sunatullah, Allah takdirkan yang masuk melalui pintu itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tanggapan mereka ketika itu? Seketika serentak mereka berkata, raditu bil amin, radina bil amin, kami ridha
kita serahkan keputusannya kepada Al-Amin, baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah diminta untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau menghabarkan surbannya di tanah, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban tersebut dan meminta seluruh tokoh-tokoh kaum Arab ketika itu, kaum Quraisy ketika itu untuk mengangkat bersama-sama itu surban, membawa Hajar Aswad mendekati Ka'bah. Dan ketika sudah dekat dari tempatnya, diangkat oleh Nabi dan dimasukkan ke dalam tempatnya, dan mereka takjub, merasa heran dengan kecerdasan Nabi Muhammad SAW menyelesaikan perkara pelik yang hampir menjadi pertikaian di antara mereka. Orang-orang dulu pun meyakini Rasulullah SAW itu orang yang dapat dipercaya. Begitu hebatnya kepercayaan mereka kepada Rasulullah SAW. Ada bagian penggalan sejarah menceritakan menjelang hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah, di mana ada usaha untuk membunuh Nabi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Mereka mengumpulkan pemuda-pemuda yang kuat dari seluruh suku yang ada di kota Mekah. Dengan latihan yang sangat ketat, mereka targetkan untuk membunuh Nabi dengan 1 pukulan. Tujuan itu dilaksanakan agar darah Nabi tercecer ke seluruh kabilah yang ada waktu itu, sehingga kalau keluarga Nabi menuntut balas dendam, tidak bisa menuntut kepada semua kabilah kaum Quraisy ketika itu. Musuh-musuh Nabi ingin bunuh Nabi, tapi bismillah Allah menyelamatkan Rasulullah, dan Allah mentakdirkan Rasulullah melaksanakan hijrahnya ke kota Madinah. Adapun kerabat Nabi yang masih tertinggal di kota Mekah, ponakan sepupu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang nantinya juga menjadi menantu baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Ali ditinggal oleh Nabi berada di Mekah untuk menyelesaikan beberapa urusan, di antaranya Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, di rumah itu ada beberapa barang milik orang, titipan, wadi'ah, kau kembalikan besok. Beberapa barang itu disebut oleh Nabi, yang menitipkan barang kepada Nabi, malah beberapanya adalah musuh Nabi. Ini barangnya Amr bin Hisham, yaitu tokoh yang kita kenal dengan nama Abu Jahal. Ini barangnya Umayyah bin Khalaf. Ini barangnya Utsbah bin Rabi'ah. Ini barangnya Fulan bin Fulan. Barangnya Fulan bin Fulan. Tolong engkau kembalikan. Musuh Nabi pun mempercayakan kalau soal barang, soal perdagangan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal kadang-kadang saudara sendiri mereka tidak percaya. Kenapa? Mereka yakin Rasulullah adalah orang yang amanah, orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang jujur itu pasti selamat. Orang yang jujur itu pasti beruntung, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hal yang menjadikan dia sulit daripada kehidupannya. Ada kisah tentang bagaimana kejujuran itu menyelamatkan seseorang. Kisah ini disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Ibn Jarir At-Tabri. Dia seorang mufassir. Ibn Jarir At-Tabri bercerita ketika itu beliau melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram. Tengah-tengah haji, selesai pelaksanaan sholat di Masjidil Haram, beliau menyaksikan ada seseorang dari negeri Khurasan. Daerah Khurasan, ya kalau nggak salah Khurasan itu daerah Iran atau Afghanistan begitu. Dia lagi haji, orang Khurasan tadi membuat pengumuman. Apa yang dikatakan oleh orang Khurasan tersebut? Orang Khurasan itu berkata, ya ahla Makkah minal hadir wal badhi, faqad tuqisan fi alfa dinar, faman raddahu ilayya jazahullah khairan wa ataqahu minan nar walal ajr wa thawab yaumil hisab. Wahai penduduk Mekah, baik yang asli penduduk Mekah ataupun para pendatang yang sekarang ada di kota Mekah, aku telah kehilangan kantong uangku. Di dalamnya ada uang senilai 1000 dinar, uang emas. Dinar uang emas. Orang itu berkata, barang siapa yang mengembalikan uang itu kepada aku karena milikku, semoga Allah membalas perbuatannya dan Allah membebaskannya dari neraka, dan semoga kelak di hari kiamat mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ibn Jarir menceritakan, beliau melihat ada seseorang bangkit, orang tua.
penduduk Mekah. Orang ini berkata kepada Khurasan tadi. Ya, berkata kepada Khurasan tadi, ya Khurasani, wahai orang yang datang dari negeri Khurasan. Baladuna halatu hasadidah. Kota Mekah sekarang keadaannya Masya Allah. Ekonomi sulit. Cari kerjaan sulit. Haji ini waktunya terbatas. Hari-harinya terbatas. Cari kerjaan di Mekah itu sulit. Mungkin kata orang tua ini. Uang yang kau maksud tadi ada di tangan orang fakir, tua, dan miskin. Dia sih tidak mengharapkan itu, tapi kalau dikembalikan kepada engkau, ada imbalannya enggak? Ada balasannya enggak? Rasul itu bertanya, memang berapa yang diminta? Ya 10% lah, 100 dinar. 10%, daripada hilang semua. Tidak kembali utuh, 100 bagi yang menemukannya. Kata orang Khurasani tadi, la fa'al. Enggak, aku enggak mau. Walakin ufawwidu amruhu ilallah. Tapi aku serahkan urusannya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ngeluh kepada Allah dan aku tuntut nanti di akhirat. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Pergi orang tersebut. Ibn Jarir at-Tabari yang memastikan itu memandang itu, yakini orang ini pasti yang dapat itu uang. Orang tua ini pasti dapat. Diikuti sampai dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah orang dahulu itu kecil. Sehingga kadang-kadang percakapan di dalam rumah itu terdengar sampai keluar. Ibn Jarir at-Tabari menyaksikan dan melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Orang itu masuk ke dalam rumahnya berkata kepada istrinya, ya Lubabah, nama istrinya Lubabah. Ya boleh istri. Naam ya Abagias, ada apa wahai suamiku? Namanya Abagias. Kata suaminya ketika itu, wajatu sahibat danarir, yunadi alaih. Aku bertemu dengan orang yang punya itu uang yang kemarin aku temukan. Dia lagi nyari itu uangnya. Sudah aku minta 10% bagian dari uang tersebut, orang itu nggak mau. Malah dia mau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kembalikan kayaknya uang ini. Istrinya ketika itu berkata, "Wahai Abagias, 50 tahun kita menikah selalu dalam keadaan miskin. Aku nggak pernah senang. Anakmu perempuan 4. Saudara perempuanmu 2 orang ikut menjadi tanggunganmu. Ibuku ikut bersama kita juga jadi tanggunganmu. Kau nggak punya kerjaan tetap. Kambing aja nggak punya. Sudah, nggak perlu ngomong sama siapa. Kan nggak ada yang tahu. Uang itu kita gunakan untuk kebaikan kita. Nyenangkan istrimu, nyenangkan anak-anakmu, nyenangkan saudaramu, nyenangkan mertuamu." Marah Lubabah ketika itu. Wahai Lubabah, sudah 86 tahun umurku sampai sekarang, aku tidak pernah makan yang haram. Sekarang kau giring aku untuk mau makan yang haram? Kau biarkan diriku terbakar nanti di api neraka, padahal kuburku sudah dekat. Masa aku hidup dan tadi enggak mau aku, wahai Lubabah. Serahkan uang itu kepada aku, diambil, disembunyikan sama dia. Besoknya Khurasani kembali mengumumkan, siapa yang menemukan uangku? Uangku itu hilang, 1000 dinar di dalam sebuah kantong. Datangi lagi sama orang tersebut, orang tua tadi. Wahai Khurasani, kemarin ada yang ngomong sama engkau. Aku ngomong sama engkau, kalau ada orang menemukan uangmu, maukah kau ngasih hadiah minimal 10%? Kau tidak mau. Udah, mintanya nggak besar sekarang, cuma minta 10 dinar saja, nggak lebih, 10 dinar yang digunakan untuk usaha dia. Tetap Khurasani itu katakan, enggak, wallahi la afal, aku nggak mau. Kembalikan itu, kalau nggak aku serahkan kepada Allah, tak tuntut di akhirat kelak. Di hari ketiga juga seperti itu. Khurasani itu mengumumkan, siapa yang nemu uangku? Uangku hilang 1000 dinar. Datang lagi itu orang tua. Wah Khurasani, di hari pertama aku sampaikan minta 100%, kau nggak mau. Kalau ada yang nemukan minta 10 dinar, di hari kedua kau nggak mau. Udah 1 dinar aja, 1 keping saja. Yang digunakan separuhnya untuk nafkah keluarganya hari ini, separuhnya untuk beli kambing biar dia bisa berusaha. Tetap Khurasani mengatakan, la af'al. Enggak. Aku akan ngeluh sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak minta nanti, tak tuntut di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang itu enggak tahan, tak alih. Ayo ikut aku dah. Uangmu sama aku. Ayo kita pergi ke rumah sudah. Ambil itu uangmu kelak, biar aku tenang hidupnya sudah. Semoga Allah ngampuni dosaku karena nahan itu uang selama 3 hari dan Allah memberikan
rezeki kepada aku dari yang lainnya insya Allah. Akhirnya dibawa ke rumah orang tersebut. Orang itu masuk ke rumahnya, ngambil itu uang yang dia letakkan di luar rumahnya di dalam tanah, karena di rumahnya nggak ada lemari yang bisa untuk menyimpan uang tersebut. Ya, karena orang miskin, akhirnya uang itu serahkan kepada orang Khurasan tadi. Diterima sama orang Khurasan tadi. Keluar orang Khurasan tadi. Meninggalkan rumah tersebut. Setelah dia menyaksikan bagaimana orang itu dan bagaimana keluarganya dan bagaimana kemiskinan yang ada pada dirinya. Nggak lama dia kembali. Orang Khurasan ini berkata, uang ini adalah peninggalan ayahku. Ayahku sebetulnya meninggalkan bagi diriku 3.000 dinar. Sebelum meninggal, ayahku sempat berwasiat agar sepertiga dari uang warisan yang kelak dia wariskan kepada diriku agar disedekahkan dan diserahkan kepada orang yang paling engkau anggap butuh, wahai anakku. Dalam syariat, wasiat jika sepertiga wajib ditunaikan oleh ahli waris. Wasiat yaitu perbuatan baik daripada menyerahkan sebagian harta yang diucapkan oleh seseorang diminta untuk diserahkan setelah wafatnya. Itu namanya wasiat. Ya. Kalau sepertiga wajib diserahkan. Kalau lebih sepertiga yang jatuh lebihnya tidak wajib untuk ditunaikan. Kecuali kalau wasiat itu kepada ahli waris. Katakanlah ada ayah wasiat. Ini nanti sepertiga uang ayah serahkan kepada anak yang paling kecil. Anak ayah yang paling kecil, saudara kalian yang paling kecil. Itu wasiat tidak boleh dilaksanakan kecuali atas kesepakatan seluruh ahli waris. Dan kesepakatannya itu diucapkan setelah wafat ayahnya. Jadi mereka setelah wafat ayahnya ditanya, ridho enggak? Kalau ridho, baru sah daripada wasiat tersebut. Orang Khurasan tadi berkata, ayahku mewarisi kepada aku 3.000 dinar, tapi beliau berwasiat sepertiga diminta untuk disedekahkan kepada orang yang paling membutuhkan. Selama perjalanan dari Khurasan sampai Mekah ini, aku saksikan tidak ada orang yang lebih membutuhkan dan orang baik melebihi daripada engkau. Ambil uang ini milikmu, akhirnya dapat 1.000 dinar. Lihat bagaimana kelembutan Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran seseorang, karena kejujuran orang-orang tersebut. Kalau orang itu nggak jujur, uang itu sudah bisa dia nikmati. Tapi apa nilainya uang tersebut? Menjadi uang haram, harta yang haram masuk ke dalam tubuhnya dan keluarganya. Semua harta yang berasal dari sumber yang haram harus dicuci di neraka dulu, diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk surga. Karena surga tempat yang indah, tempat yang bagus, kotor nggak boleh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang haram dicuci di neraka Allah Subhanahu wa taala. Fanar aulabi, lebih berhak masuk neraka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min lutfillah, karena kejujuran orang itu. Tidak sampai ada barang haram masuk ke tubuhnya, malah harta itu kembali kepada dirinya melalui jalan yang halal diberikan oleh orang Khurasan tersebut. Kenapa itu terjadi? Karena buah daripada kejujurannya. Itulah orang yang jujur. Pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga begitu. Beliau adalah paling jujurnya manusia, tidak pernah bohong. Jangankan Rasulullah, Al-Imam Syafi'i sendiri pernah berkata, "Ma kadzabtu qad kadiban am shadiqan." Aku tidak pernah berbohong sekalipun, baik jujur ataupun benar. Kadang-kadang orang ada guyonan ya, untuk lawa-lawaan sampai bohong. Imam Syafi'i, untuk bohong pun saya tidak, untuk yang bohong pun saya tidak pernah meninggalkan kejujuran. Imam Syafi'i senantiasa jujur dalam perbuatannya, dalam ucapannya. Begitu juga Rasulullah SAW. Akhir kami kisahkan bagaimana kisah pertemuan Sayyidina Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Gharani. Uwais Al-Gharani ini seorang tabi'in. Tabi'in adalah kelompok orang generasi di bawah atau setelah sahabat. Sebetulnya Uwais Al-Gharani ini yang berasal dari Yaman, itu hidup di zaman Rasulullah. Akan tetapi beliau tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan Nabi karena beliau memiliki orang tua yang sangat tua, ibu yang sangat tua. Baktinya kepada ibundanya, merawat ibundanya, menghalangi beliau untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, dan beliau beriman kepada Rasulullah. Sehingga walaupun hidup di masa Rasulullah SAW, beliau bukan sahabat. Beliau adalah tabi'in.
yang berguru dan mengambil ilmu daripada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan Sayyidul Tabi'in Uwais Al-Qarani. Menurut pendapat sebagian ulama, pimpinan para tabi'in diantaranya adalah Uwais Al-Qarani. Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Umar dan disaksikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu. Ya'ti min Yaman rajulun ismu Uwais. Nanti ada datang dari negeri Yaman. Rombongan haji dari Yaman, ada satu orang namanya Uwais. Dia dari Nurat, dia dari Qoran. Ini nama daerah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Umar, ya Ali, idza laqiituma, jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarani, mintalah doa dari Uwais, mintalah Uwais untuk mendoakan kalian agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali paling afdalnya sahabat. Sayyidina Umar paling afdalnya sahabat setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk Khulafaur Rasyidin, menantu Nabi, ponakan sepupu Rasulullah SAW. Itu pun Rasulullah memberitakan mintalah doa daripada Uwais Al-Qarani. Ini semua karena kedudukan Uwais yang mulia ya Allah, karena baktinya kepada ibundanya Uwais Al-Qarani ketika itu. Sampai pada puncaknya setelah wafatnya Rasulullah di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, setiap haji Sayyidina Umar mencari itu Uwais. Sampai pada puncaknya Sayyidina Umar berkata di Minah ketika itu, berkata kepada hadirin jamaah haji yang ada di Minah, tolong yang dari Yaman berdiri semua yang dari Yaman, karena perintah Amirul Mukminin waktu itu. Semua duduk kecuali yang dari Murad, semua duduk kecuali yang dari Murad, dari daerah Yaman. Semua duduk kecuali dari Qoran, semua duduk kecuali yang dari Qoran. Tinggal beberapa orang saja. Ya, tinggal beberapa orang saja. Akhirnya tanya Sayyidina Umar bin Khattab, afikum Uwais Al-Qarani, apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarani? Dijawab oleh mereka, tidak ada. Di rombongan kami tidak ada. Hanya saja ada orang nggak waras, suka nangis. Malah dia kami tugaskan untuk jaga unta kami. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Kami anggap dia orang nggak waras. Mungkin dia yang namanya Uwais Al-Qarani. Akhirnya dicari sama Sayyidina Umar di luar daripada Minah ketika itu, mengembalakan unta milik rombongannya ketika itu. Ditanya, datangi oleh Sayyidina Umar, tanya, Mas Muk, siapa nama engkau? Berkata, Abdullah. Aku tanya nama ketika engkau dilahirkan. Ya, aku Uwais. Akhirnya mengenalkan diri Sayyidina Umar, aku Umar bin Khattab, dan ini adalah menantu Nabi Ali bin Abi Thalib. Terhormat Uwais ketika itu, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda datang kepada sini? Dan ini pada puncaknya sampai ketika itu Sayyidina Umar meminta doa daripada Uwais sebagaimana minta Rasulullah SAW. Ada satu ucapan Uwais yang indah yang diucapkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari mana Sayyidina Uwais berkata, ya Umar, ya Ari, ma araftuma qadra Rasulullah SAW illa dzillah. Wahai Ali, wahai Umar, sebetulnya kalian tidak mengetahui keutamaan Rasulullah SAW kecuali ekornya saja, ujungnya saja. Makrifat kalian, pengetahuan kalian tentang keutamaan Rasulullah SAW itu sebetulnya, atau kita semua, termasuk Uwais Al-Qarani sendiri, itu hanya ujungnya saja. Rasulullah lebih agung daripada apa yang bisa kita bayangkan, lebih mulia daripada apa yang diketahui oleh manusia. Dan nampak nanti kemuliaan Rasulullah SAW ketika di mahsyar, ketika berkumpul semua makhluk dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, baru nampak di situ bagaimana keagungan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat Nabi Muhammad di bulan yang mulia ini kita semua mendapatkan kemuliaan untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah majelis ini, forum ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan menumbuhkan rasa cinta kepada kita, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai jam berapa Pak Hirudi? Kita lanjut. Apa ada lanjut ke pertanyaan? Biasanya kita nanti ada tanya jawab, Ustaz. Oke, sampai jam berapa? Terserah sampean. Oh, iya. Ini sudah menjelang jam 8 di tempat kami. Ya, ini sudah 6.44, Habib. Oke. Kita mulai sesi tanya jawab, ya. Oke, boleh aja. Oke. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih, Habib.
Syafi Al-Mudar yang sudah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita ada sesi tanya jawab seperti biasa. Insya Allah akan dipandu oleh Mas Grendi Risaldi. Mas Grendi, halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Mungkin ada yang belum kenal, Mas Grendi ini adalah mudabir di Rumah Yatim Du'afa Jati, Kota Kediri. Monggo, yang mau bertanya nanti langsung dipersilahkan. Grendi ya. Monggo, tafadhol yang mau tanya. Oh, ada yang nanya, Ustaz. Di chat itu ada. Di chat saya bacakan ya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah orang yang berpindah agama dari Islam ke Kristen itu karena izin Allah, kehendak Allah, atau karena Allah yang membolak-balikkan hati seperti membalikkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Muslim? Apakah seperti itu? Pertanyaan yang sangat indah. Di antara keimanan yang wajib kita yakini, dan itu menjadi bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan nama rukun iman. Rukun iman ini disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis, sehingga riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan secara spesifik apa yang dimaksud dengan rukun iman ketika itu. Di antaranya adalah beriman kepada takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang terjadi di atas dunia ini, wujudnya kita, adanya kita, selamatnya kita atau tidak selamatnya kita, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum lahirnya kita. Hadis sahih juga, Rasulullah berkata, ketika innakum yajma'ul fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kalian, kata Rasulullah, ada di dalam perut ibunya dalam bentuk kumpalan air mani 40 hari. Summa yakunu alaqatan min dzalik, kemudian menjadi kumpulan darah seperti itu 40 hari. Summa yakunu mudghatan min dzalik, kemudian menjadi kumpulan daging dalam masa 40 hari. Sehingga dalam kacamata syariat 120 hari itu sempurna janin bentuknya. Tidak tahu secara medis bagaimana menjelaskannya, ada Pak Dokter di sini ya, tapi syariat mengatakan seperti itu. Kemudian setelah 120 hari atau 4 bulan, sumayunfahu fihi ruh, ditiupkan roh ke dalam janin tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, janinnya mulai hidup. Janinnya mulai hidup. Makanya dalam syariat menggugurkan janin setelah 4 bulan itu haram, dan itu masuk jinayah, ya, termasuk perkara pidana, pembunuhan kalau itu terjadi, ya, karena janin ketika itu sudah hidup dan ada rohnya ketika itu. Ketika Allah berikan roh, sumayuk maru bi'arba kalimat, Allah tentukan takdirnya sebelum bayi itu lahir dari dunia, rezekinya, dia beruntung atau tidak, umurnya, segala hal yang dia dapat dari dunia sebelum bayi lahir itu, kehidupannya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja takdir ini seilmu paham, sesuatu yang kita tidak tahu. Yang Allah wajibkan kepada kita mencari takdir sebaik-baiknya. Bekerjalah agar Allah cukupi rezekinya. Belajarlah agar kita memiliki pengetahuan, sehingga dengan pengetahuan tersebut kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi. Beramallah agar mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, memasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar itu hukumnya wajib. Karena kita tidak tahu takdir kita. Termasuk keadaan seseorang ketika berbolak-balik hatinya jadi muslim, non-muslim, muslim, non-muslim, itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala, garis kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita katakan itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala, akidah kita mengajarkan untuk mempercayai hal tersebut. Tapi sekali lagi, karena takdir itu sesuatu yang mubham, tidak diketahui, tidak ada orang tahu apa yang terjadi kepadanya setelahnya, dan Allah takdirkan seperti itu, Allah mewajibkan kepada kita mencari takdir yang paling baik. Jadilah seorang muslim agar selamat dunia dan akhirat, amalkan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah agar menjadi bekal nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sayyidina Umar sendiri, beliau menjadi seorang mukmin, menjadi bagian sahabat Nabi yang suluhnya adalah musuh Rasulullah, benci kepada Rasulullah SAW, itu juga karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi, ada sahabat yang sudah beriman kepada Rasulullah, mukmin kepada Rasulullah, akan tetapi karena tergoda sesuatu hal, kadang-kadang masalah duniawi, kadang-kadang masalah perempuan. Ada seorang sahabat yang hijrah ke Habasyah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beberapa sahabat diperintahkan hijrah ke Habasyah, ada yang tanah Nasara.
masuk memeluk agama Nasara ketika itu, mengikuti agamanya Nasara, agama yang dianut penduduk Habasyah ketika itu, murtad daripada Islam. Dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya di sini bukan kita mempertanyakan takdir, tapi bagaimana berusaha dengan ikhtiar kita agar Allah berikan takdir yang baik bagi kita. Makanya kita berusaha, kita belajar, kita bekerja demi untuk mengharapkan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ini yang bisa kami tak rangkum dari pertanyaan itu. Kalau belum ada yang tanyakan nanti disambung dengan pertanyaan lainnya. Betul, lanjut. Mas Pindi. Oh, lanjut pertanyaan. Bagaimana dari Nuki Balikpapan? Bagaimana cara menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah SAW dengan nyata dan afdol? Baik. Bagaimana cara menunjukkan? Cinta itu kan butuh bukti juga. Cinta itu butuh bukti. Bukan hanya dengan ucapan. Kalau dengan ucapan semua orang bisa. Dikatakan oleh banyak ulama, dan kami sering mendengar ucapan ini dari guru kami, hakikatul mahabbah al-ittiba. Hakikatnya mencintai itu kalau kita bisa mengikuti. Mencintai Rasulullah SAW berarti mengikuti syariat Nabi, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan ajaran Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Itu hakikatnya mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Kita saksikan anak-anak muda, perempuan-perempuan sudah, mungkin ada di antara keluarga kita atau tetangga kita yang mengidolahkan artis-artis K-pop. Kadang-kadang. Ada yang rambutnya dirubah, ngikuti idolahnya. Ada yang pakaiannya dirubah. Ada lagi anak-anak muda ya, karena kami masih hidup di lingkungan anak-anak muda. Ada kelompok, mohon maaf ya kalau nyebut wibu gitu ya. Kadang-kadang ikut dengan gaya mereka, pakaiannya dan ini. Kenapa? Cinta. Mereka berani menghinakan diri, bahkan menjelekkan diri seperti itu. Padahal kadang-kadang nggak pantas dilihat. Artisnya yang diidolakan, Masya Allah kulitnya putih, wajahnya rupawan, rambutnya merah, bagus. Ini kulit sudah pas-pasan, muka pas-pasan, rambutnya merah kayak ondel-ondel. Tapi berani dia melakukan itu. Mau ketika. Kenapa? Cinta. Dia tunjukkan rasa cintanya dengan perbuatannya. Kalau kita bola, waduh, kadang-kadang sampai tubuhnya dicat itu beberapa orang itu, ditulisi klubnya, ininya, karena cintanya seperti itulah. Kita cinta Rasulullah, mana buktinya? Cukup ngaku. Anak TK kalau ditanya cinta Nabi nggak? Cinta. Apa kita seperti itu? Ditanya cinta Nabi, cinta semua. Mana buktinya? Cinta Nabi, hidupkan syariat Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Nabi juga berkata, man ahabba syai'an aksara min dzikri. Orang yang cinta kepada sesuatu sering menyebut tentang itu. Kalau ada orang senang nonton bola, ngobrol dimanapun yang dibahas bola. Di HP-nya dibuka berita bola. Ketemu kawan di warung yang dibahas bola. Kenapa? Senang dan cinta kepada bola. Man ahabba syai'an aksara min dzikri. Orang yang cinta kepada sesuatu sering menyebut hal tersebut. Begitu juga kalau kita cinta Rasulullah. Mana kita menyebut nama Nabi? Mana kita berselawat pada Rasulullah SAW? Tunjukkan dari perbuatan kita, ucapan kita, pakaian kita. Minimal jangan sampai melakukan atau berpakaian yang membuka aurat, yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah Nabi semuanya diakan. Kalau Anda pelajari, sekarang teknologi ini maju. Walhamdulillah, dengan sebab teknologi kita bisa berkumpul ini. Haji Dudi dari Jogja, mungkin yang lain tidak tahu dari mana-mana ini. Ya, kalau nggak salah kata Haji Maman ada yang dari Papua. Tapi Allah kumpulkan dalam satu tempat. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa zaman sekarang ini orang itu bisa didokumentasikan dengan rapi. Baik videonya, fotonya, atau suaranya. Tapi Anda lihat, di zaman majunya teknologi sekarang ini, adakah tokoh yang terdokumentasi kehidupannya secara sempurna melebihi Rasulullah SAW? Dengan kemajuan teknologi, dokumentasi yang ada sekarang. Jangankan kita, yang nyiptakan ini,
Mark Zuckerberg atau Elon Musk dengan teknologinya, atau Bill Gates, sejarah dia kita nggak tahu, kehidupan dia nggak tahu. Tapi bagaimana Rasulullah SAW? 15 abad yang lalu beliau hidup. Tapi bagaimana cara makan beliau kita tahu, ada hadisnya. Cara tidur beliau kita tahu, ada hadisnya. Cara masuk kamar mandi beliau kita tahu, pernah beliau sampaikan. Cara buang hajat beliau kita tahu, ada beliau sampaikan. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, semua sudah diajar oleh Nabi. Mulai sejarah Nabi waktu kecil, sebelum lahir, setelah lahir, beranjak kecil, balita, remaja, sejarahnya terdata dan tercatat dengan rapi, ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Apa tujuannya Allah itu? Apakah untuk sia-sia? Hanya untuk bacaan gitu? Tidak. Untuk misalul a'la, contoh yang utama. Jadi kan Rasulullah ini contoh utama kita, rujukan kita. Allah jadikan seakan-akan menggambarkan kepada kita, kalau mau cara hidup yang sempurna, ya gini, ini contohnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Allah contohkan dengan cara seperti itu. Ya. Dan sunnah Nabi, ajaran Nabi itu diajarkan di kita banyak. Sunnah waktu makan, sunnah waktu tidur. Banyak kitabnya ini, pelajari dan baca dan amalkan. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah aktsarukum alayhi shalah. Yang paling dekat nanti di hari kiamat bersamaku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling sering bersalawat kepadaku, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Semoga ini terpahami dan cukup bagi kita. Allah alam. Lanjut dari Vivi Vandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mau tanya, surah Insyirah kan ditunjukkan pada Nabi untuk mengangkat kesedihan Nabi. Apakah boleh surah tersebut kita gunakan untuk diri kita, untuk motivasi kita, menyemangati kita? Seperti itu. Terima kasih. Sangat boleh, karena Al-Quran itu bukan hanya diturunkan kepada Rasulullah, tapi Al-Quran diturunkan kepada kita, kaum muslimin. Hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, berisi firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Memang yang menjadi hitop atau menjadi objek pembicaraan di dalam surat itu terutama adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi semua isi kandungan Al-Quran itu pas dan tepat jika diterima oleh siapapun juga daripada kaum muslimin. Amalkan. Sebagaimana tadi kami sampaikan di depan, yang diamalkan oleh banyak ulama, membaca ini surat Al-Insyirah, diletakkan di dalam telapak tangan kanan ke dada kiri, tempatnya hati, sambil membacanya 7 kali. Diriwayatkan oleh banyak ulama, berkat surat Insyirah tersebut, Allah bukakan jalan bagi kita dalam segala permasalahan kehidupan. Sumpah masalah ekonomi, sumpah masalah keluarga, itu biar ada penyelesaiannya, minta sama Allah sambil baca surat Al-Insyirah. Tentunya, karena yang bertanya juga Ibu, kalau masih menstruasi, ini ayat Al-Quran, jangan dibaca waktu haid. Ya, amalkan ketika tidak menstruasi. Karena ketika menstruasi, Anda tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, Allah. Ya, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Lagi mungkin. Oke, saya mau nanya. Oke, maksud apa kan dalam hadis itu disebutkan bahwa sahabat Nabi itu yang sebetulnya itu ketika ada kaumnya yang tidak melihatnya. Nah, apakah itu kita yang di Indonesia atau di wilayah mana? Itu. Ya. Ada dikatakan, ya, mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi itu, kalau sahabatnya, Anda tanya tadi tentang apa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi sendiri itu kedudukan yang dipilihkan oleh Allah untuk beberapa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Kategori sahabat adalah man laqiya Rasulullah SAW wa amana bihi wa mata 'alal iman. Orang yang bertemu dengan Nabi, memandang Rasulullah dalam keadaan beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman, itu adalah para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka jumlahnya ribuan dan banyak sahabat baginda Nabi Muhammad SAW
paling mulianya manusia setelah para anbiya adalah para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun kedudukan seorang soleh dengan ibadahnya, dengan ilmunya, tidak bisa dibandingkan dengan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Setinggi apapun seseorang soleh dengan ibadahnya kepada Allah, tidak bisa mencapai kedudukan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia sahabat, walaupun dengan sahabat yang pernah salah kencing di Masjid Nabawi. Seorang Badui pernah ketika itu hadir di majelis Rasulullah SAW di Masjid Nabi. Ketika itu dia merasakan ingin kencing, bingung dia, tanya, malu, dia nggak tahu, tanya, lihat kanan kiri nggak ada kamar mandi. Apa yang dia lakukan? Dia ke pojok, dia kencing di situ. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW. Sahabat sudah marah. Sayyidina Umar menghurus pedangnya. Kata Rasul, biarin, jangan dibiarkan dulu. Kenapa? Karena orang lagi kencing di gertak nanti bisa menyebabkan penyakit. Sampai selesai, baru selesai diingatkan oleh Nabi, jangan di masjid, jangan kencing, ini tempat suci, tempat tidak baik. Dinasihat oleh Rasulullah SAW dan sahabat itu menerima, dan akhirnya Nabi memerintahkan tempat yang kena kencing tadi untuk disiram. Tentunya lantai Nabi itu, lantai Masjid Nabawi waktu itu dari tanah, dan ketika itu disiram dan akhirnya suci waktu itu. Sahabat yang pernah kencing dengan seorang soleh yang hidup zaman ini tidak bisa tergantikan. Tetap sahabat itu lebih mulia. Mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kekuatan nubuwah, walaupun bertemu sebentar dengan Nabi, walaupun sekali, itu sudah sahabat. Atau waktu bayi. Sehingga dikatakan ada seorang sahabat itu bertemu dengan Nabi ketika usianya baru 3 bulan. Setelah itu Nabi wafat. Tapi sejarah mencatat beliau adalah seorang sahabat. Tetap dikatakan sahabat karena pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau untuk menjadi tabiin harus berguru kepada sahabat, duduk di sahabat ngambil ilmu. Tapi untuk sahabat, walaupun sebentar bertemu dengan Nabi, kekuatan nubuwah, maka termasuk mereka adalah sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang tidak hidup zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga ada keutamaan tersendiri. Melebihi daripada keutamaan orang lain yang hidup di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Karena banyak juga orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Abu Lahab hidup di zaman Nabi, Abu Jahal hidup di zaman Nabi, tapi mereka bukan termasuk umat Rasulullah, tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tidak memandang Rasulullah kecuali sebagai anak yatim yang kehilangan ayahnya. Tidak lebih daripada itu. Tapi kita memandang Rasulullah, menghormati Rasulullah, mengagungkan Rasulullah karena sebagai Rasulullah, kekasih Allah, makhluk yang paling sempurna, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita yang hidup di akhir zaman pun akan kelak mendapatkan keberkahan syafaat. Insya Allah kita harapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin itu yang misalkan kalau belum puas nanti bisa lanjut. Insya Allah. Oke, lanjut Ustaz. Pertanyaan dari Budwi Aulia Puspita Ningrum. Mohon tip triknya Ustadz, bagaimana caranya kita bisa istiqomah dan selalu terus mencintai Nabi Muhammad SAW. Perilaku apa yang harus selalu kita lakukan sehingga hati kita ini selalu teguh di kondisi yang penuh berkredibel saat ini. Baik. Afdhalul amal al-istiqamah. Paling afdhalnya amal itu istiqamah. Afdhalul amal dalam kami lupa ini ada hadis atau ucapan ulama. Afdhalul amal madamah wa in qallah. Paling afdhalnya amal itu yang bisa kita continue melaksanakannya dalam artian istiqamah walaupun sedikit. Ibadah walaupun sedikit, kalau istiqamah nilainya besar insya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah kalau besar, tapi kita nggak istiqamah, ya hilang keberkahannya setelah itu. Termasuk yang harus kita istiqomahkan cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya agar senantiasa kita bisa istiqomah mencintai Nabi dan ingat Nabi? Cara yang paling mudah, Ibu. Cara yang paling mudah, Bapak. Hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita. Anda bangun tidur. Yang pertama kali Anda lakukan ketika bangun tidur, itu ada sunnahnya. Ada bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Ada hal-hal sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan di waktu itu. Di mana Anda baca doa bangun tidur, alhamdulilladzi ahya
ba'da ma amadan nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah wafatnya kami. Maksudnya wafat ini ma'amatana, yaitu karena tidur ini akhul maut, saudara kematian, kata ulama. Disebut juga kematian kecil atau latihan kematian sebelum kematian sesungguhnya, insya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduk sebentar, sunnah Nabi. Anda berangkat dari tidur, duduk di ranjang, jangan langsung bangun, dan itu baik untuk kesehatan. Ya, duduk sebentar, istirahat, ya jangan sampai setengah jam, jangan sambil megang HP, kelamaan nanti. Ya 1 menit, setengah menit, kemudian baru ke kamar mandi. Kamar mandi ada sunnahnya. Anda masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Keluarnya kaki kanan terlebih dahulu. Ketika Anda membuka pakaian, Anda baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah dari Nabi. Dikatakan orang yang ketika membuka pakaian membaca ini doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah tutup dari pandangan makhluk gaib. Dalam kamar mandi itu banyak jin, banyak setan. Karena tempat mereka di situ. Kalau kita enggak ingin ditonton mereka, enggak dilihat mereka, baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian amalkan untuk sempurna, sunnah-sunnahnya wudhu amalkan. Setiap saat kita ingat sunnah Nabi, kita akan cinta kepada Nabi. Sering nyebut Nabi Muhammad SAW, di situ akan semakin tertanam dalam hati kita cinta baginda Nabi Muhammad SAW. Itu baru bangun, ya. Belum perbuatan-perbuatan selanjutnya. Pakai pakaian, makan, minum, tidur, bergerak, berjalan, semuanya sudah diajar oleh Nabi. Dan kita, ibu-ibu, kalau kita mau ibadah, mengandalkan sholat kita, berapa sih sholat kita? Berapa rakaat kita kerjakan? Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam sholat 1000 rakaat. Beliau dididik Nabi, putra Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. 1000 rakaat setiap malam. Mampu kita kerjakannya? Tidak mampu. Satu sisi banyak ulama setiap hari hatam Al-Quran. Ada yang melazimi setiap hari baca salawat 25.000 kali. Ya Latif 25.000 kali. Istighfar 25.000 kali. Nggak sanggup kita. Guru kami sendiri dengan segala keterbatasannya waktu itu, beliau sudah sakit di atas kursi roda. Setiap maghrib, habis maghrib, kami lihat sendiri tidak pernah meninggalkan sholat awabin 20 rakaat. Kita nggak sanggup. Tarawih aja kadang-kadang kita cari kortingan. Sering kita tinggalkan. Kalau ibadah-ibadah seperti itu kita sanggup, minimal keseharian kita, hal yang kita amalkan, kita kerjakan setiap hari. Tiap hari kita pakai pakaian, tiap hari kita masuk keluar kamar mandi, tiap hari kita masuk keluar rumah, tiap hari kita makan minum. Amalkan sesuai ajaran Nabi. Amalkan sunnah-sunnah Nabi. Di mana kita tahu? Buku-bukunya ada. Dengan Anda mengamalkan itu, Anda akan dapat cintanya Rasulullah SAW. Dan akan tertanam dalam hati Anda semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya di situ sudah. Hakikatul mahabbah al-ittiba. Hakikatnya mencintai ketika kita sanggup meneladani kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan hidayah untuk kita sanggup mengamalkannya. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ya. Ada lagi mungkin? Betul. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Monggo. Enggak, masih banyak waktu. Kalau tidak ada, saya boleh, Ustaz. Oke, betul. Nah, pertanyaannya begini ya, Bib. Bentar. Ustaz. Di usia kita yang sudah 50 ini, katakanlah kalau kita mau belajar yang tekun itu, kadang masuk telinga kanan, keluar kiri, Ustaz. Yang cemental di sini sama yang keluar kan banyak yang keluar. Nah, lebih baik mana kalau kita umpamanya kekuatan kita katakanlah minum 1 gelas, ya sudahlah 1 gelas kita minum. Kemudian kita pengen belajar yang macam-macam kan, ya itu tadi yang cemental sama yang enggak, banyak yang enggak. Nah, apakah lebih baik kita meningkatkan yang sudah ada saja, tapi kita lebih baikkan tingkatannya? Itu gimana, Habib? Assalamualaikum. Iya, memang kalau sudah di usia ya yang sudah tua itu memang kesempatan untuk belajar mondok ya sangat-sangat sulit ya. Tapi pernah kami bertemu waktu kami di Hadramut, ada ikut di kelas kami waktu itu orang Arab sebetulnya. Dia jenggotnya putih sampai ke dadanya itu putih. Usianya nggak tahu katanya. Nggak banyak ngomong itu orang. Tapi pondok lagi ya. Tinggal dalam asrama. Ikut kegiatan.
ikutnya putih, tua, dia bawa cucunya yang bantu dia waktu itu. Ya, berdua belajar kitab-kitab kecil sama kami ketika itu, dan ini semangatnya itu yang kuat untuk belajar. Kalau memang ada celah seperti itu, alhamdulillah. Kalau nggak ada, yang apa kita ketahui, perbaiki lagi dan jadikan lebih sempurna lagi. Daripada ibadah-ibadah yang kita ketahui, amal-amal yang kita ketahui. Karena umur seperti ini memang terhalangi bagi kita untuk belajar lebih baik lagi sebetulnya. Sehingga dikatakan manfaatahul kitab lam tafadul mihrab, lam tafadhul mihrab. Wa manfaatahul mihrab lam tafadul adab. Orang yang nggak mungkin bisa belajar, maksudnya orang yang ketinggalan kitab, nggak mungkin bisa belajar sudah, nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, umur sudah tidak mengizinkan, jangan sampai kelihatan mihrab, maksudnya ibadah, ibadahnya yang ditingkatkan, sholatnya diperbagus, kualitasnya dan kuantitasnya, zikirnya diperindah, bacaan Qur'annya diperbanyak. Kalaupun tidak bisa, manfaatahul mihrab, ibadahnya nggak bisa meningkat, minimal lam tanfatul azab, adabnya jangan ketinggalan. Akhlaknya dijaga, perilakunya dijaga, sehingga kita nanti kelak, dan pasti kita meninggalkan dunia, umur tidak tahu, kadang-kadang yang mudah lebih dahulu, kita meninggal dunia dalam keadaan dipandang baik oleh orang. Ya, antum syuhada ala mautakum. Orang-orang yang hidup itu saksi bagi yang meninggal. Kalau kita disaksikan sebagai orang baik, insya Allah di sisi Allah kita tercatat sebagai orang baik. Gitu. Bisa belajar, alhamdulillah. Ada waktu, gunakan, manfaatkan. Tidak ada, tingkatkan amal ibadah. Kalau tidak ada, adab, akhlak dijaga. Termasuk akhlaknya Nabi, adabnya Nabi dalam keseharian kita. Ya, sebetulnya sekali lagi kami ulang, poin yang paling mudah itu keseharian Anda sesuaikan dengan keseharian Nabi. Kitabnya sudah ada. Anda beli itu kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Menggambarkan kepada kita cara-cara hidup mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Apa yang dibaca, apa yang dilakukan, sunnahnya bagaimana. Kita peringkas. Anda beli di Gramedia berapa harganya? Enggak sampai 100.000. Anda pegang itu kitab lama-lama. Terjemahnya banyak di situ. Anda amalkan itu kitab. Kalau kita mencocokkan kehidupan kita dengan Nabi, pertama pasti baik. Pasti sempurna. Yang kedua, dapat pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sampaikan juga, semua tentang Nabi itu kan terdata dengan rapi. Sampai-sampai cara makan Nabi. Sahabat bercerita, Nabi itu kalau makan 3 jari. Ini katanya 3 jari itu kalau makan roti. Sana orang Arab itu makan roti itu kalau pagi sama malam. Taruh kuah. Tapi kalau nasi 3 ya enggak mungkin lah. Ya nasi apa-apa 5. Tapi ya jangan banyak-banyak. 3 ini kalau makan roti. Nabi 3 jari roti makanannya. Roti gandum. Bukan 5 jari gitu. Ngambilnya nggak banyak rotinya. Namanya sedikit. Setelah itu, setelah dimakan, Nabi itu diam tangannya. Enggak seperti kita. Mulut masih banyak makanan, ini masih mainan di piring. Iya, lauk dipindah-pindah atau apa. Enggak, Nabi diam dulu. Selesaikan dulu, habiskan di mulut baru ngambil. Itu sunnah. Kemudian sahabat menceritakan, menghitung berapa lama Nabi mengunyah makanan. Telitinya sahabat. Walhamdulillah kita bisa mengamalkannya. Telitinya sahabat Rasulullah SAW. Dilihat dari mana? Gerakan rahang Nabi ketika mengunyah itu makanan. Sahabat bercerita, Nabi kalau mengunyah makanan itu 24 kali. Terlihat. Sehingga makanan yang masuk ke dalam rongga tubuh Nabi, lambung Nabi, itu sudah lembut. Sehingga lambung nggak berat kerjanya, sehingga jadi sehat. Kita tahu, ada dokter di sini, kebanyakan penyakit dari makanan. Kalau pakai resepnya Nabi, sehat insya Allah. Kenapa? Makanannya terurai sempurna di mulut sebelum masuk ke dalam lambung kita. Ya, sehat itu. Dan juga dapat sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga berkah makan dengan seperti itu, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sedikit udah cukup, kita bisa kenyang di situ. Ya, ya. Tapi kalau kita nggak pakai sunnah itu, kadang-kadang satu piring kurang. Mulut masih ada makanan, dorong lagi dengan makanan lainnya, tambah lagi. Ya, akhirnya seperti itu. Amalkan sunnah Rasulullah SAW
hidupkan ajaran Nabi di dalam kehidupan kita insyaallah. Amin. Allah alam. Lanjut. Oke, terima kasih Habib. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan atau masih? Monggo yang mau bertanya, pertanyaan terakhir kalau ada. Tiket tahun keren. Oh, Oke. ada. Monggo. Oh. Pak. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Takbiratul ihram itu kok ada yang Kurang jelas, Pak. ada yang agak terdengar, tapi ada yang malah keras, bahkan menyamai imam kerasnya takbiratul ihram pada saat makmum. Ini benar atau tidak? Mohon maaf kurang jelas kami mendapat. Lirih Om. Ulangi. Jadi takbiratul ihram itu yang sebenarnya itu keras atau sedang atau bahkan tidak terdengar oleh kanan kirinya. Karena pernah saya sholat itu takbiratul ihramnya itu pas saat Allahu Akbar itu kok kerasnya sama dengan imam. Jadi satu ruangan itu dengar semuanya. Itu dibenarkan atau tidak? Mohon penjelasannya. Ya. Ketika takbiratul ihram apakah dikeraskan bacaannya atau tidak? Sebetulnya sholat kan sudah dibagi menjadi dua macam, ada namanya jahriyah dan ada namanya sirriyah. Sholat jahriyah yaitu sholat maghrib, isya dan subuh, yang mana bacaannya dikeraskan di tempat yang memang disunahkan untuk dikeraskan. Ada sholat sirriyah dipelankan. Hikmahnya kenapa muncul syariat seperti itu? Karena ketika berada di kota Mekah, kewajiban sholat itu turun ketika Nabi berada di Mekah, ketika Isra dan Mi'raj. Ya, ketika Allah wajibkan bagi kaum muslimin untuk sholat 5 waktu di kota Mekah ketika itu, musuh-musuh Islam itu masih banyak hidup di lingkungan kaum muslimin. Sehingga kalau sholat zuhur, sholat asar dikeraskan, memancing kegaduhan nanti, memancing mereka untuk menyakiti kaum muslimin. Sehingga Nabi mengajarkan sholat zuhur, sholat asar dipelankan. Sholat maghrib dikeraskan karena orang-orang Arab ketika itu sudah masuk rumah. Zaman dahulu keadaan masyarakat tidak seperti kita. Maghrib itu nggak ada apa-apa, nggak ada kafe, nggak ada warung, nggak ada ini, sepi. Keluar rumah ngapain? Masuk rumah, mereka sibuk makan malam. Isya tidur orang, subuh belum bangun, sehingga maghrib, isya, subuh disunahkan untuk dikeraskan. Itu sunnah daripada sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita sholat sendiri. Dalam konteks sholat berjamaah, yang sunnah mengkeraskan imam. Makmum hanya sampai batasan mengangkat suara terdengar oleh telinga sendiri. Sampai batasan mengangkat suara sampai telinga terdengar telinga sendiri, baik ketika takbiratul ihram atau kepada rukun-rukun qouli lainnya, termasuk bacaan Fatihah. Tapi kalau sampai tidak sampai ke ada suara keluar sampai telinga sendiri tidak mendengar, nggak sah itu bacaan Fatihahnya ataupun takbiratul ihramnya. Karena takbiratul ihram ini termasuk rukun qauli, rukun ucapan. Rukun ucapan di dalam sholat itu ada 5, yaitu takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, tasyahud akhir, sholawat setelah tasyahud akhir, dan salam. Ini rukun qauli. Selainnya adalah rukun fi'li, rukun ucapan. Itu minimal sah, kita minimal mengangkat suara sampai telinga kita sendiri mendengar ucapan kita. Ya. Terus bagaimana posisi kalau sampai kedengar orang lain tak sunnah? Kalau dalam sampai tahapan mengganggu juga nggak bagus. Ya jangan sampai ganggu makmum kanan kirinya. Kami pernah dulu waktu masih awal-awal belajar di Pasuruan, baru belajar itu yang biasa. Orang itu kalau baru belajar itu kayak anak belajar karate, baru belajar karate semua ditantang. Maunya kelahi terus. Kenapa? Merasa kuat sudah. Ya kami baru belajar ini. Waktu sholat di masjid waktu itu kami sholat ya agak terlalu keras mungkin bacaan yang kami baca daripada surat Fatihah dan ini. Di samping kami ada Ami Mohsin Segal waktu itu orang tua. Ya selesai sholat apa yang dilakukan oleh beliau dijewer kami. Cok keras-keras ganggu sebelahnya. Dijewer kami. Ya amal kan yang penting telinga kita mendengar. Kalau kita jadi makmum. Tapi kalau imam dikeraskan karena itu menjadi penanda bagi makmum di belakangnya. Begitu ajaran
Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau ada yang sampai keras mengganggu orang lain, ya dia nggak ngerti sunnah. Ya, bisa-bisa mengganggu kekhususan makmum di samping dan kanan dan kirinya. Tapi kalau sampai tidak keluar suara, nggak sampai mengeluarkan suara, ya nggak sah juga. Karena itu rukun qauli itu minimal harus kita ucapkan minimal telinga kita sendiri mendengar. Itu batasannya gitu. Ya, ukurannya style sendiri masing-masing. Ya, mohon maaf, ada beberapa orang telinganya itu kekuatannya mungkin 10% atau 5%. Ya, tuli gitu ya. Ya diangkat suara sampai batasan kira-kira mendengar gitu loh. Jangan tolak ukur dengan telinganya sendiri. Akhirnya jerat-jerit waktu sholat nanti. Ya, jadi ukuran orang kebanyakan diangkat suara sampai telinga ini mendengar seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu-ibu? Kalau belum ada ya? Kalau belum ada dilanjut resum ya. Bila resum kajian pada pagi hari ini, Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang dipanggil secara istimewa dengan sebutan sebagai Rasulullah dalam Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW diciptakan sebagai makhluk yang terbaik fisik maupun akhlaknya. Juga seorang yang diciptakan menjadi suri tauladan bagi umatnya dengan sifat-sifatnya yang selalu berkata jujur dan menjaga amanah. Semoga kita ini senantiasa menjaga keagungan Rasulullah Muhammad SAW dan meladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Seperti itu. Kita cukupkan ya, Ustaz. Habib. Oke. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir. Terima kasih yang mengucapkan kepada Habib Sofi Al-Muhdar yang sudah berkenan menjadi narasumber kami pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, Habib. Saya mewakili jamaah. Terhormat, Masya Allah. Masya Allah. Tambah saudara lagi. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah Yomi yang ada di hati. Insya Allah Sabtu depan kita bertemu lagi dengan Ustadz Herman Fuadi Atamimi dari Yogyakarta. Sebelum ditutup, Ustadz, biasanya kita ambil foto dulu, ya, sebagai kenang-kenangan. Alhamdulillah, pagi hari ini tadi sekitar 64 sampai 66 yang join. Alhamdulillah. Pokok, Pak Care, ambil fotonya. Iya. Monggo dibuka dulu. Iya. 1, 2, 3. Layar berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillah, sebelum ditutup, ada berita gembira dari 2 orang teman kita yang pagi ini hadir. Yang pertama dari Mbak Ratna Kartikawati. Selamat Mbak Ratna karena sudah lulus S3-nya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Yang kedua kepada Pak Dr. Bambang Sasongko, ini teman saya, Cipro, sudah menyelesaikan dokter spesialisasinya. Itu kabar gembiranya. Untuk selanjutnya, monggo Habib, kita doa bersama. Amin. Monggo Haji Tudi. Habib aja, monggo Habib. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, pertemuan kita insyaallah. Semoga forum mengadakan hati, dijadikan forum yang bermanfaat bagi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmatnya dan ridhonya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
menjaga kita dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala penyakit insyaallah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyibah, yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, diberkahi keluarga kita, anak-anak kita semua insyaallah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al fina wa ala manasakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la qadait wa la hajatan min hawaiji dunya illa yasarta ya rabbal alamin. Allahumma qul lana warhamhum kama rabbiyana shaghira wa ma وذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا بدعاء جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi jazakallah khairan katsira. Terima kasih Habib atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi Habib. Masyaallah. Mohon live. Semoga Bapak Ibu kalian, kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan ya kalau ada salah dan khilaf dari kami. Sampai bertemu di Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudi. Matur suwun, Bapak Ibu semua. Pak Diar saya, matur suwun, Ustaz Habib, matur suwun. Mbak Bu Haja Eliati, matur nuwun. Mbak Ima, matur nuwun.